Proses evakuasi warga negara Indonesia di Sudan terus dilakukan. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi terkini proses evakuasi di Sudan yang kami terima dari Humas Kemenlu. WNI akan dievakuasi menggunakan kapal dari pelabuhan Sudan menuju Jeddah. Sejauh ini tercatat 1.209 warga negara Indonesia berada di Sudan. Rencananya evakuasi WNI yang sudah tiba di Jeddah akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial menuju Indonesia. Yo, mau Dudi siap dievakuasi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan evakuasi WNI dari Sudan imbas perang saudara di negara tersebut, sudah terhubung via sambungan telekonferensi Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Pak Eko Hartono. Pak Eko, selamat sore waktu Indonesia. Kami ingin mengetahui, Pak Eko, untuk update terkini evakuasi WNI dari Sudan, sudah berapa orang yang kemudian berhasil dievakuasi pemerintah? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mbak Patricia. Jadi yang sudah kita evakuasi tahap pertama ini sebanyak 542 orang, ya. Tahap pertama, mereka keluar dari Khartoum kemarin dengan iring-iringan sebanyak 8 bis, ya, menempuh perjalanan selama kurang lebih 15 jam atau sekitar 830 kilo. Dan alhamdulillah mereka sedang dalam perjalanan dari Port Sudan menuju Jeddah. Insya Allah nanti dini hari mereka akan tiba di Jeddah. Pak, 500-an WNI ini hanya berasal dari Khartoum atau mereka berkumpul di Khartoum untuk kemudian jalan bersama? Ya, mereka berasal dari Khartoum dan sekitarnya. Memang tidak mudah untuk mengumpulkan warga karena situasi konflik yang ada di sana. Tapi dengan usaha dari teman-teman kita di KBRI Khartoum, akhirnya mereka bisa dikumpulkan di beberapa titik, kemudian berangkat dengan menggunakan bis dari Khartoum ke Port Sudan. Ini yang jalur yang memang selama ini ditempuh oleh beberapa negara yang mengevakuasi warganya, yaitu melalui Port Sudan. Sebelumnya memang ada beberapa titik yang kita pertimbangkan untuk evakuasi, termasuk misalnya jalan darat menuju Mesir, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kemudian kita pilih jalur melalui jalan darat ini menuju Port Sudan. Pak Eko sempat menyebutkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah, tentu sulit pastinya, tapi kami ingin mengetahui apa sebetulnya kesulitan yang kemudian dihadapi oleh tim evakuasi gabungan saat membawa warga negara Indonesia. Berapa jumlah personel yang dikerahkan dalam proses evakuasi? Ya, jadi memang staf kita di Khartoum ini kan terbatas juga, hanya beberapa orang, dan tantangan yang kita hadapi bukan mudah karena satu, wilayahnya kan lagi konflik. Jadi pertempuran ada di mana-mana, situasinya sangat tidak aman. Warga kita terpencar di beberapa tempat. Jadi untuk mengumpulkan warga kita sudah satu perjuangan tersendiri. Yang kedua, dalam situasi konflik seperti itu, ketersediaan bis termasuk juga bahan bakarnya sangat tipis. Jadi kita juga berebut, teman-teman di Khartoum ini juga berebut untuk mendapatkan bis. Tentunya bis karena demand-nya sangat tinggi, harganya sangat mahal, ya. Jadi luar biasa kalau kita nggak ambil akan diambil oleh orang lain gitu. Jadi memang kita rebutan, kemudian juga tawar-tawaran harga luar biasa. Jadi perjuangan teman-teman di sana luar biasa untuk memperoleh bis agar supaya bisa jalan segera, termasuk juga tadi itu mengumpulkan warga kita yang terpencar di beberapa titik. Belum lagi kemudian perjalanannya juga di tengah situasi yang sangat tidak aman. Jadi ini suatu perjuangan tersendiri, tapi alhamdulillah dengan determinasi dari teman-teman di sana di bawah pimpinan Bapak Duta Besar sendiri alhamdulillah bisa selamat sampai di Port Sudan. Pak Eko, bagaimana dengan perlindungan? Perlindungan apa saja yang diberikan bagi WNI khususnya di tengah perang saudara di Sudan sembari kemudian menunggu dievakuasi? Ya, tentunya kita teman-teman di sana di Khartoum sudah
jalin komunikasi yang intensif dengan beberapa kelompok warga di sana ya. Di sana itu kebanyakan warga kita adalah mahasiswa, ya, di Universitas Internasional Sudan. Di situ konsentrasi warga kita banyak sekali ratusan. Dan kita sudah menjalin kerjasama komunikasi dengan teman-teman mahasiswa di sana. Kemudian juga ada kelompok asisten rumah tangga. Nah, ini juga kita koordinasikan. Nah, kita sampaikan ke mereka agar supaya berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Yang kemudian yang kedua, kita juga memastikan bahwa warga kita memperoleh suplai logistik yang cukup. Ini juga satu isu yang sangat-sangat krusial. Ya, di tengah situasi seperti itu sangat sulit untuk mendapatkan suplai logistik. Jadi atas koordinasi dengan teman-teman di sana, alhamdulillah sampai sekarang walaupun sangat-sangat terbatas, tapi teman-teman di sana masih bisa juga memperoleh suplai logistik. Itu. Nah, sebagai informasi memang lokasi premis KBR ini dekat dengan bandara. Dekat dengan bandara yang menjadi tempat salah satu tempat konflik. Jadi memang ini sangat menyulitkan upaya pelindungan kita. Tapi alhamdulillah selama ini warga dapat terlindungi dengan cukup baik. Untuk evakuasi, Pak Eko, tim gabungan hanya mengevakuasi WNI saja ataukah juga mengevakuasi warga negara lain yang kemudian menjadi negara sahabat yang juga turut bisa dievakuasi? Ya, jadi sebagian besar memang warga kita, walaupun memang ada permintaan dari negara lain, termasuk kami diminta bantuan oleh teman konjen Singapura di sini, kemudian konjen Filipina juga menanyakan, tapi akhirnya yang berangkat, yang kita berangkatkan bersama dalam konvoi itu adalah sebagian besar warga kita. Informasi yang kita peroleh, memang kita pada saat itu bersamaan dengan konvoi dari staf PBB, ya, staf PBB. Jadi memang itu banyak sekali. Jadi selain 8 bis, infonya memang ada beberapa konvoi dari kelompok lain, ya. Tapi yang kita organize, yang kita atur, memang sebagian besar warga kita sendiri. Kalau nggak salah ada satu warga Filipina yang menjadi staf Indofood. Ya, kita kan punya pabrik Indomie di sana, Indofood punya pabrik di sana, dan staf mereka juga termasuk di antara WNI yang kita evakuasi. Jadi selain mahasiswa tadi, kemudian ada staf Indomie di sana, kemudian ada PMI kita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, kemudian staf dan keluarga dari KBRI. Ya, tapi itu mayoritas tapi warga negara Indonesia. Oke, Pak Eko, singkat saja, artinya warga negara lain itu proses evakuasinya bagaimana? Ini akan dibawa ke Indonesia dulu baru dipulangkan ke negara asal atau bagaimana prosesnya, Pak? Kalau tadi kan hanya satu yang dari Filipina. Jadi saya kira kita punya teman di sini, mereka punya konsulat jenderal juga di Jeddah. Saya kira itu tidak ada masalah, nanti mereka akan diurus oleh pemerintahnya. Tapi kita karena kita sebagian besar adalah warga kita, saya kira kita tidak terlalu sulit untuk mengatur kita. Baik. Yang lain, warga negara yang lain itu sudah diatur oleh mereka sendiri. Jadi mereka ada kelompok lain, ya. Jadi grup-grup lain. Baik, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, Pak Eko Hartono, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Sore. Salam sehat, Pak.